Terungkap motif AKP Dadang tembaki rumah Kapolres usai habisi Kasat Reskrim. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti lolos dari maut usai Kabak Ops AKP Dadang Iskandar membombardir tembakan pada Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, dini hari. Seperti diketahui, usai menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansari, AKP Dadang Iskandar langsung menuju ke rumah dinas Kapolres. Di depan rumah Kapolres, AKP Dadang membombardir tembakan sekitar 7 kali. Hal ini terungkap setelah polisi dan Kompolnas menemukan bekas tembakan di rumah dinas Kapolres saat mengecek ke lokasi pada Minggu, tanggal 24 November tahun 2024. Menurut Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol. Purn. Arif Wicaksono Sudiutomo, bekas peluru itu ditemukan di kaca depan, jendela kamar, hingga tempat tidur. Yang ada bekas itu kaca depan. Itu tembus sampai ke kursi tamu. Lalu di tempat tidur, ini ada kacanya. Kaca pertama, kaca kedua, 3 tembakan, jendela kamar. Terus saya cek ke dalam tempat tidurnya kena, bolong, imbuhnya. Beruntung, kata Arif. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti selamat karena ajudannya cepat mengamankan. Rupanya begitu Kapolres dengan ajudan mendengar ada suara tembakan 2 kali itu, ajudan membawa masuk ke ruang tengah. Kalau enggak, kena itu, ajar Arif. Ia mengungkapkan, ajudan saat itu sigap membawa Kapolres berlindung di ruang tengah rumah dinas. Oleh sebab itu, tersangka AKP Dadang Iskandar diduga juga berniat menembak Kapolres Solok Selatan dari jarak dekat. Namun, hingga saat ini belum terungkap motif tersangka AKP Dadang Iskandar berniat menembak Kapolres Solok Selatan. Arif mengaku heran dengan gelagat AKP Dadang menembaki rumah Kapolres. Gak tahu kenapa sampai segitunya, saya juga heran kenapa ke rumah Kapolres, sampai nembak-nembak. Padahal beliau polisi aktif. Anak buah langsung Kapolres. Jadi syukur Kapolres beserta keluarga aman, katanya. Terkait hal ini, Arif memastikan Kapolres sudah diperiksa terkait hal ini. Pasti sudah diambil keterangan, karena beliau atasan langsung korban dan tersangka. Apalagi kediamannya juga dekat, tegasnya. Lalu, apa motif AKP Dadang Iskandar tembaki Kapolres? Mantan Kabareskrim Komjen. Purn. Ito Sumardi memberikan analisisnya. Menurut Ito, kemarahan pelaku diduga karena ada komunikasi yang tidak semestinya. Pengalaman saya, bisa saja Kapolres tidak percaya pada yang bersangkutan, yang dalam jabatannya di struktur strata 3, Kabak Ops, sementara fungsi reserse strata 4. Ungkap Ito Sumardi dikutip dari tayangan Kompas TV pada Minggu, tanggal 24 November tahun 2024. Ketika Kapolres sudah tidak percaya pada yang bersangkutan, lanjut Ito, bisa jadi dia langsung memerintahkan kepada Kasat Reskrim untuk menertibkan tambang ilegal. Sehingga kemarahan dilampiaskan kepada korban dan juga ke Kapolres. Tapi Kapolres banyak yang jaga, ungkap Ito. Ito menduga kemarahan itu ada kaitannya dengan tambang ilegal karena pelaku meminta agar orang yang ditangkap di kasus ini supaya dilepaskan. Bisa saja ada hubungan keluarga, atau ada sesuatu yang jadi tanggung jawab dia karena telah menerima, mungkin setoran, sehingga harus bisa mengamankan siapapun yang ada di tambang ilegal tersebut, tukasnya. Jenderal TNI sebut AKP Dadang pengkhianat, minta Kapolri tindak adil. Brigjen TNI Elvis Rudi, Paman AKP Rianto Ulil Asyar berharap Kapolri hukum pelaku penembakan keponakannya seadil-adilnya. Paman almarhum, Brigjen TNI Elvis Rudi mewakili keluarga mengharapkan penegakan hukum yang adil terhadap pelaku. Kami sebenarnya sangat ikhlas, kami pasrah. Kami diajarkan untuk mengampuni. Iya, kami sudah mengampuni, namun demikian keluarga juga mengharapkan bahwa hukum ditegakkan. Jangan sia-siakan pengorbanan Anandarian. Ucapnya terseduh-seduh menahan tangis. Dikutip Tribun Tanda Hubung Timur.com. Minggu, tanggal 24 November tahun 2024. Ia pun menegaskan agar pihak dianggap pengkhianat dan produk gagal harus bertanggung jawab atas peristiwa tragis menimpa ponakannya. Kami mohon jangan kalah dengan pengkhianat Polri.
Pengkhianat bangsa, pengkhianat rakyat. Jangan kalah dengan produk gagal, tegasnya. Dia menganggap pelaku penembakan itu pengkhianat lantaran melakukan eksekusi tanpa ampun. Kenapa saya bilang produk gagal? Karena saya yakin orang ini sudah sangat biasa melakukannya dengan mudahnya mengeksekusi tanpa ampun seorang yang tidak waspada. Sudah sangat terbiasa. Mungkin sudah melakukan seumur hidupnya, jelasnya. Brigjen TNI Elvis Rudi pun berharap kepada Kapolri dan jajarannya agar menegakkan hukum seadil-adilnya. Saya mengharapkan pada Bapak Kapolri dan seluruh jajarannya untuk benar-benar menegakkan keadilan terutama untuk Ananda Rian. Kami mohon jangan kalah. Seluruh rakyat mengharapkan. Saya mewakili rakyat. Kami mewakili keluarga tapi keluarga kami juga adalah masyarakat yang mengharapkan keadilan, jelasnya. Ia pun memohon maaf jika ada perkataan yang tak berkenan. Saya mohon maaf apabila saya belum pernah berkomentar. Mungkin ini sebagai perwakilan keluarga saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Tapi ini harapan kami. Kami bangga padamu Ananda Rian. Terima kasih sudah berbuat yang terbaik untuk kami. Requiescat in pace. RIP. Istirahatlah yang tenang ke rumah Bapak di surga. Terangnya. AKP Dadang terancam hukuman mati usai tembak AKP Rianto Ulil Ansar. Kondisi terkini AKP Dadang Iskandar tersangka kasus polisi tembak polisi di halaman Mapolres Solok Selatan, disebut sempat mogok makan. Hal ini terungkap saat Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono dan Ketua Harian Kompolnas RI, Irjen Pol Purn Arif Wicaksono Sudiutomo melihat langsung kondisi AKP Dadang Iskandar yang menembak AKP Rianto Ulil Ansar. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono mengatakan, tersangka AKP Dadang Iskandar sempat tidak mau makan. Untuk tersangka kondisinya, ya kalau kemarin saja, makan saja tidak mau. Baru tadi pagi saya paksakan, dan baru mau makan, ujar Irjen Pol Suharyono. Ia mengatakan, bahwa telah bertemu dengan tersangka secara langsung menanyakan apakah sudah makan atau belum. Tersangka menjawab pertanyaan Kapolda Sumbar, bahwa dirinya sudah makan. Berarti dia, tersangka, baru mulai mau makan hari ini. Kemarin saya tanya belum mau makan, ujarnya. Arif berencana akan mengecek tempat kejadian perkara. TKP, polisi tembak polisi di Mapolres Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, Sumbar, hari ini. Pihaknya perlu melihat situasi dan kondisi tempat tersangka AKP Dadang Iskandar menembak korban AKP Rianto Ulil Ansar yang diketahui terjadi di halaman parkir Mapolres Solok Selatan. Kami juga berkepentingan untuk melihat langsung bagaimana kondisi di TKP. Malam hari kami ingin melihat seperti apa situasinya, kata Arif. Pihak Kompolnas juga akan mengecek rumah dinas Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti yang juga ditembaki tersangka. Katanya sempat menembaki rumah dinas Kapolres. Kami ingin melihat itu, ujarnya. Dilansir